Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep puding leci kelapa muda. Mari kita lihat cara pembuatannya. Saya menggunakan leci segar yang seperti ini. Kemudian saya hilangkan bijinya supaya nanti memudahkan dalam menikmatinya. Selain leci, saya juga menggunakan 1 buah kelapa muda yang saya pisahkan air dengan kelapanya. Lalu lecinya disusun di dalam loyang cetakan puding seperti ini. Diusahakan ukurannya sama. Jadi kalau terlalu besar ini saya belah jadi 2, tetapi bagian yang membulat itu saya paskan di bagian bawah. Ya, kita sisihkan dulu, kemudian kita akan membuat adonan puding yang pertama. Ini adonannya sederhana, jadi saya menggunakan puding yang bubuk warna putih. Kemudian saya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir karena saya tidak suka terlalu manis. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, nanti jika suka manis tinggal ditambahkan gulanya. Kemudian ini saya tambahkan 500 ml air. Di takarannya harusnya 900 ml, tapi saya mau ini padat dan tapi tidak terlalu keras gitu ya, sehingga cukup 500 ml. Dan saya tambahkan perasa leci sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian kita tuang ke dalam gelas takar seperti ini ya, supaya mudah untuk menuangkan. Kita tuang sampai setengah tinggi buahnya. Jadi ini fungsinya untuk mengunci leci supaya tidak bergerak. Tetapi karena saya menggunakan loyang ini agak lebar ya, jadi ini pas 500 ml ini tingginya sampai setengah buahnya. Oke, kita sisihkan sampai nanti setengah beku, lalu kita buat untuk adonan puding yang kedua. Ini saya tuang lagi 1 saset agar putih, kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula. Setelah itu saya masukkan air kelapa, dan kebetulan air kelapa ini dari 1 buah kelapa itu saya ukur jumlahnya 700 ml. Kita masukkan semuanya ya. Kemudian saya buat lagi 1 saset agar-agar bubuk, saya tambahkan dengan 600 ml air, kemudian nanti kita campurkan bersama. Untuk 1 saset bubuk agar-agar ini, takaran gula saya adalah 3 sendok makan. Jadi nanti hasil akhirnya tidak terlalu manis karena air kelapanya ini sudah manis teman-teman ya. Jadi saya mau hasil akhirnya nanti manis segar gitu ya. Jadi tidak manis sekali. Nah, ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman mau yang manis atau suka manis, silahkan ditambah jumlah gulanya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan untuk lapisan kelapa mudanya yang di tengah ini ditambahkan saat pudingnya setengah beku. Jadi kalau ditekan dengan jari itu tidak nempel ya. Nah, kemudian kita masukkan kelapanya. Ini tadi kelapanya saya cincang-cincang lagi sehingga lebih kecil-kecil begitu. Kemudian untuk mengunci kelapanya supaya kelapa mudanya tidak bergerak-gerak, ini kita tambahkan adonan puding yang kedua ini secukupnya saja. Lalu kita tunggu sampai setengah beku. Setengah beku itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau digoyang-goyang ini masih bergerak-gerak, ini belum beku. Nah, yang kedua ini, nah ini sudah. Jadi sudah setengah beku.
jangan terlalu beku sekali, nanti setiap lapisan akan lepas ya. Jadi sampai setengah beku saja, baru kita tambahkan seluruh adonan sampai penuh ya, sampai hampir penuh loyangnya. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar beku. Lalu bagaimana cara melepaskannya gitu ya. Nah, ini kita buat dulu rongga di pinggir. Saya menggunakan tusuk gigi. Saya tusuk-tusuk dulu sampai rongganya terbentuk ya. Jadi hati-hati jangan sampai menusuk pudingnya, tapi yang ditusuk adalah pinggiran loyangnya. Nah, sampai semuanya seperti ini. Dan ini nanti akan kita balikkan di alas. Karena ini loyangnya itu lebar sekali, jadi saya menggunakan nampan ini ya teman-teman. Kemudian saya balikkan. Perhatikan tadi jempol saya di atas, kemudian dibalikkan begitu sehingga jempol saya ada di bawah. Nah, setelah diketok-ketok sebentar ternyata belum mau turun. Jadi harus saya pancing dengan tusuk gigi. Sekali tusuk saja dia sudah langsung turun semua. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini tadi hanya didiamkan di suhu ruang, tidak di dalam lemari es ya. Hasilnya seperti ini, cantik. Tapi ada satu leci yang menonjol ini ya, karena ukurannya terlalu besar. Nah, ini yang sebelah kanan ini terlalu menonjol keluar ini ya. Oke, baik. Ya, seharusnya lebih set lagi, lebih bagus lagi kalau dimasukkan ke dalam lemari es sehingga lebih padat gitu ya. Tetapi ini ada yang nggak sabar pengen makan gitu ya. Jadi, oke, kita potong seperti ini. Ya, jadi lapisannya terlihat ya teman-teman, lapisan atas ini adalah yang bulat-bulat leci, kemudian kelapanya di tengah, lalu yang paling bawah ini adalah lapisan puding yang kedua tadi. Nah, oke, kita lihat bedanya yang tidak dimasukkan di dalam lemari es tuh. Nah, hancur begini ya. Jadi ketika dipotong itu langsung terbelah jadi dua. Nanti kita bandingkan dengan yang sudah diset di suhu dingin atau di lemari es. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam lemari es tetap habis ya teman-teman, karena ini rasanya enak, manis segar ya. Lecinya ini manis sekali ternyata. Jadi manisnya berasal dari leci dan dari air kelapa, sehingga penambahan gula yang tidak terlalu banyak tadi sudah cocok, sudah pas. Mari kita bandingkan dengan yang dimasukkan dalam lemari es. Ya, ini adalah puding yang baru saya keluarkan dari lemari es. Kokoh ya teman-teman dan dingin. Oke, saya potong ujungnya menggunakan garpu. Ini garpunya besar dan kita lihat ternyata setiap lapisan tetap nempel, jadi tidak hancur. Ya, yang kedua, tengah. Ya, tetap bagus teman-teman. Jadi antara lapisannya itu tidak lepas gitu ya. Nah, ini bedanya yang dimasukkan di dalam lemari es dengan yang tidak. Tadi hanya di suhu kamar saja. Jadi begitu beku langsung dipotong. Oke, demikian teman-teman resep puding leci kelapa muda dari saya. Jika suka menggunakan santan atau susu bisa ditambahkan dan ini lebih enak. Tapi karena anggota keluarga saya nggak suka susu dan santan, jadi kita memilih yang polosan seperti ini aja, tetap segar dan enak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.